Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan sejenak, engkau berdiri di hadapan Allah, tubuhmu tegak, bibirmu bergetar melantunkan ayat-ayat suci, dan dahi bersiap menyentuh bumi. Namun, tanyakanlah pada dirimu, apakah benar hatimu hadir di sana? Ataukah engkau hanya menjadi tubuh yang bergerak, sementara jiwamu berkelana entah kemana? Imam Al-Ghazali dalam Bidayatul Hidayah mengguncang hati kita dengan sebuah pertanyaan yang menelanjangi kejujuran diri. Apakah engkau tidak malu bermunajat dengan hati yang lalai? Sebuah pertanyaan yang bukan sekadar teguran, melainkan tamparan lembut bagi jiwa yang terlena oleh dunia. Kita semua mengenal rasa lalai itu. Saat berdiri dalam salat, tiba-tiba ingatan tentang urusan pekerjaan menyeruak. Ketika takbir menggema, justru kenangan duniawi yang melintas. Betapa sering kita menghadiahkan pada Allah sesuatu yang retak, kosong, dan kehilangan ruhnya. Padahal yang kita persembahkan adalah ibadah paling agung titian menujunya. Inilah renungan yang akan kita gali lebih dalam. Rasa malu ketika hati lalai di hadapan Allah. Bukan sekadar teori, bukan sekadar dogma, melainkan perjalanan batin yang setiap jiwa beriman wajib menapakinya. Di sepanjang video ini, kita akan menyingkap hikmah yang diwariskan oleh para ulama besar, menggali cahaya dari Rasulullah SAW dan para sahabat, hingga menemukan bagaimana kita, manusia biasa yang sering tergelincir, bisa melatih hati agar benar-benar hadir dalam salat. Maka mari, buka telinga hati, kosongkan ruang dalam dada, dan izinkan bisikan kebenaran ini mengetuk pintu jiwa. Sebab mungkin saja pertanyaan sederhana itu, apakah engkau malu bermunajat dengan hati yang lalai, akan menjadi cermin yang mengubah seluruh cara kita memandang ibadah, hidup dan Allah itu sendiri. Sejarah Islam dipenuhi dengan kisah orang-orang yang hidupnya terikat penuh pada salat. Mereka bukan sekadar menunaikan kewajiban, melainkan menjadikannya medan perjumpaan intim dengan Allah. Dari sinilah kita belajar bagaimana hati yang hadir dalam ibadah menjadi puncak dari kesadaran spiritual. Rasulullah adalah teladan yang paling sempurna. Diriwayatkan, ketika beliau berdiri untuk salat, tubuhnya bergetar seakan sedang menghadapi sebuah pertempuran besar. Wajah beliau memerah, matanya meneteskan air, seakan-akan seluruh dunia hilang dan hanya Allah yang tertinggal. Pernah suatu malam, beliau salat begitu lama hingga kaki beliau membengkak. Ketika Aisyah radhiyallahu anha bertanya, "Wahai Rasulullah, bukankah Allah telah mengampuni dosa-dosamu, baik yang lalu maupun yang akan datang?" Rasulullah menjawab dengan kalimat yang seakan mengoyak hati setiap pendengar. "Apakah aku tidak boleh menjadi hamba yang bersyukur?" Sikap inilah yang menunjukkan, bahkan beliau yang maksum, bersih dari dosa, tetap merasa malu untuk berdiri di hadapan Allah tanpa kesungguhan hati. Bagaimana dengan kita, yang setiap hari tenggelam dalam kelalaian? Para sahabat Rasulullah juga mewarisi kesadaran mendalam ini. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, lelaki yang digeruni musuh dan ditakuti syaitan, apabila takbir salat berkumandang, wajahnya berubah pucat pasi. Orang-orang bertanya, "Wahai Amirul Mukminin, apa yang terjadi denganmu?" Umar menjawab lirih, "Aku sedang berdiri di hadapan Allah, Rabb semesta alam." Demikian pula Ali bin Abi Thalib, sang singa padang pasir, pernah tertancap anak panah di kakinya. Ia menolak untuk dicabut hingga tiba waktu salat. Saat ia larut dalam sujud, anak panah itu ditarik keluar tanpa ia merasakan sedikit pun rasa sakit. Begitu larutnya ia dalam munajat, hingga rasa duniawi tak lagi punya kuasa. Bahkan ulama setelah mereka, seperti Imam Abu Hanifah, dikenal salat subuh dengan wudu isya selama bertahun-tahun. Artinya malamnya ia habiskan dengan salat, zikir, dan doa tanpa lalai dari hadirat Allah. Imam Al-Ghazali sendiri menulis Bidayatul Hidayah sebagai panduan agar seorang hamba tidak berhenti pada gerakan lahiriah salat, tapi melangkah ke kedalaman hati. Beliau menegaskan bahwa Allah hanya menerima ibadah sesuai kadar kekhusyukan, kerendahan, dan ketundukan seorang hamba. Jika kita menengok pada jejak historis ini, kita menyadari bahwa rasa malu bermunajat dengan hati lalai bukanlah sekadar nasihat. Ia adalah tradisi spiritual yang diwariskan dari Rasulullah, diteruskan para sahabat, dan dijaga para ulama. Mereka semua seakan berkata pada kita,
Jangan jadikan salatmu sekadar gerakan kosong. Hadirkan hatimu, atau engkau hanya mempersembahkan tubuh tanpa ruh. Disinilah rahasia itu terletak. Setiap sejarah orang saleh adalah undangan agar kita bercermin dan bertanya, apakah aku sudah benar-benar hadir di hadapan Allah, ataukah aku hanya membiarkan jiwaku melayang, sementara tubuhku berdiri di saf? Apabila engkau berdiri untuk salat, engkau tidak hanya menggerakkan tubuh, melainkan sedang mengetuk pintu keabadian. Lidahmu melantunkan ayat, tubuhmu tunduk, dahi menyentuh bumi. Semua itu hanyalah gerbang. Tetapi pintu itu tidak akan benar-benar terbuka bila hatimu tertinggal di luar. Imam Al-Ghazali dalam Bidayatul Hidayah memberi peringatan yang lembut namun tegas. Jangan sampai engkau bermunajat kepada Allah dengan hati yang lalai. Sebab, apakah pantas seorang hamba datang menghadap raja segala raja, namun wajahnya menoleh, pikirannya melayang, dan hatinya sibuk dengan urusan dunia? Bayangkan seorang hamba yang diundang ke istana raja. Ia berdiri di hadapan singgasana, tetapi matanya menatap ke lantai. Pikirannya melayang memikirkan utang, dan telinganya tak mendengar titah raja. Apakah raja akan ridha dengan sikap seperti itu? Maka bagaimana dengan Allah, yang tidak hanya raja atas manusia, tetapi raja seluruh semesta? Hati yang lalai dalam salat seringkali lahir dari 3 sumber. Pertama, cinta dunia yang berlebihan. Pikiran kita sibuk dengan harta, urusan pekerjaan, atau gengsi. Kedua, bisikan syaitan. Ia menyusup di sela-sela takbir dan ayat, menghadirkan was-was melompat dari satu kenangan ke kenangan lain. Ketiga, kelalaian jiwa itu sendiri. Hati yang belum ditempa untuk sadar, terbiasa hanyut tanpa arah, sehingga sulit untuk benar-benar hadir. Namun, jangan kira Allah tidak mengetahui apa yang tersembunyi di dalam dada. Ayat suci mengingatkan, Allah mengetahui pandangan yang khianat dan apa yang tersembunyi dalam dada. Maka ketika engkau berdiri dalam salat, meski manusia memuji ketekunanmu, Allah melihat isi hatimu. Salatmu bukan dinilai dari lamanya engkau berdiri, tetapi dari sejauh mana hatimu tunduk, khusyuk, dan sadar akan kehadirannya. Disinilah letak persoalan besar kita. Banyak orang menunaikan salat, namun yang mereka persembahkan hanyalah tubuh yang bergerak. Gerakan ada, bacaan ada, tetapi ruhnya kosong. Mereka memberi Allah kulit tanpa isi. Imam Al-Ghazali bahkan menyebutkan, Allah hanya menerima salatmu sesuai dengan kadar kekhusyukan, ketundukan, dan kerendahan hatimu. Renungkanlah betapa sering salat kita berakhir tanpa bekas. Kita berdiri, rukuk, sujud, lalu salam, tetapi jiwa tetap sama, hati tetap keras, perilaku tetap buruk. Itu karena hati tidak benar-benar hadir. Bukankah salat seharusnya mencegah dari perbuatan keji dan mungkar? Jika salat kita tidak mengubah kita, berarti ada yang hilang dalam ruh ibadah itu. Pertanyaan Imam Ghazali ini seakan menguji kita. Apakah engkau tidak malu? Malu adalah cermin iman. Malu adalah benteng yang menjaga kita dari berani bermaksiat. Jika engkau masih bisa berdiri di hadapan Allah dengan hati yang kosong, lalu tidak ada rasa malu, berarti ada sesuatu yang retak dalam imanmu. Mari kita berhenti sejenak dan bertanya, berapa kali aku berdiri dalam salat, namun pikiranku sibuk dengan dunia? Berapa kali lidahku berzikir, sementara hatiku menghitung keuntungan, merencanakan urusan atau mengulang kesalahan masa lalu? Bila jumlahnya terlalu banyak, mungkin inilah saatnya kita menundukkan kepala, mengakui kelemahan, dan berdoa agar Allah melunakkan hati kita. Sebab salat sejatinya bukan sekadar ritual, melainkan ruang sakral di mana seorang hamba dilatih untuk hadir. Hadir dengan hati, hadir dengan kesadaran, hadir dengan seluruh jiwa. Itulah salat yang diterima, itulah salat yang mengangkat derajat, itulah salat yang benar-benar bermakna. Ada sebuah paradoks yang menggetarkan dalam ibadah kita. Salat adalah pertemuan dengan Allah, tetapi justru di dalamnya seringkali kita paling jauh darinya. Lidah membaca kalamnya, namun hati berlari mengejar bayangan dunia. Dahi menyentuh bumi, namun pikiran masih menatap langit-langit masalah kehidupan. Inilah rahasia yang dibuka oleh para ulama. Salat bisa menjadi jembatan menuju Allah, tetapi juga bisa menjadi tirai yang menutupimu darinya.
Semua bergantung pada hadir tidaknya hati. Imam Ghazali menegaskan, gerakan lahiriah tanpa kehadiran batin hanyalah ibarat tubuh tanpa ruh. Ia ada, tetapi mati. Mari kita perhatikan lebih dekat. Mengapa hati begitu mudah lalai dalam salat? Bukankah kita tahu bahwa salat adalah inti agama, tiang yang menegakkan seluruh bangunan iman? Jawabannya ada pada fitrah manusia. Hati itu laksana cermin. Bila cermin dipenuhi debu dunia, ia tidak mampu memantulkan cahaya. Bisikan syaitan, syahwat dan ketergantungan pada dunia adalah debu yang menutup permukaan itu. Maka meskipun salat kita tampak indah di mata manusia, bila hati tertutup debu, cahaya Allah tak akan pernah menembusnya. Disinilah letak malunya. Seorang hamba sadar bahwa Allah Maha melihat, tetapi ia tetap membiarkan hatinya kosong. Ia tahu Allah mendengarnya, tetapi ia biarkan pikirannya melayang. Ia sadar bahwa inilah ibadah yang menjadi mi'raj, namun ia hadir hanya dengan tubuh, sementara jiwa tertinggal jauh. Namun ada sisi lain yang lebih halus, yang sering tidak kita sadari. Terkadang kita bahkan lupa bahwa kita sedang lupa. Kita lalai, tetapi tidak sadar sedang lalai. Kita membaca ayat, tetapi mulut bergerak otomatis, tanpa pernah hadir rasa. Bukankah ini bentuk kelalaian yang paling dalam? Para ulama menggambarkan, jika salat adalah sebuah perjamuan agung, maka hamba yang lalai itu ibarat tamu yang datang, duduk di kursi, namun tertidur sepanjang acara. Ia hadir, tetapi tak menikmati sedikit pun hidangan yang disediakan. Sedangkan hamba yang hadir dengan hati, meski hanya sebentar, ia pulang dengan hati penuh cahaya dan dada yang lapang. Perlu kita sadari pula bahwa Allah tidak menilai hasil semata, melainkan usaha dan keikhlasan. Maka meskipun hati sering lalai, bila seorang hamba merasa malu, menyesal, dan terus berusaha menghadirkannya, maka itulah yang dinilai. Justru rasa malu itu tanda iman masih hidup. Sebaliknya, ketika hati lalai lalu merasa biasa saja, disitulah penyakit berbahaya mulai mengakar. Rasulullah pernah bersabda, banyak orang yang berdiri salat, namun tidak mendapatkan apapun dari salatnya, kecuali rasa lelah. Hadis ini adalah peringatan tajam bahwa tanpa hati, salat hanyalah gerakan tanpa makna. Namun, sekaligus kabar gembira. Bila hati hadir, meski tubuh lelah, engkau pulang dengan jiwa yang tenang. Perhatikan juga sebuah rahasia yang jarang dibicarakan. Allah tidak butuh salat kita, kitalah yang butuh salat itu. Allah tidak bertambah mulia dengan ibadah kita dan tidak berkurang kemuliaannya bila kita lalai. Tetapi kita, manusialah yang kehilangan cahaya, kedamaian dan kekuatan ketika hati absen dalam salat. Maka pertanyaan Imam Ghazali, apakah engkau tidak malu bermunajat dengan hati yang lalai? Adalah undangan, bukan sekadar teguran. Undangan agar kita kembali kepada hakikat salat, kehadiran total, ketundukan batin, dan rasa malu yang menjaga kita tetap jernih di hadapannya. Bayangkan jika setiap kali kita berdiri untuk salat, kita hadir dengan kesadaran bahwa inilah saat Allah sedang melihat kita. Bayangkan jika setiap sujud kita hayati sebagai sujud terakhir sebelum kembali padanya. Apakah kita masih akan membiarkan hati mengembara? Ataukah kita akan memaksa jiwa untuk tunduk meski hanya beberapa detik dalam setiap rakaat? Sesungguhnya, rasa malu itu adalah pintu untuk masuk ke dalam kehadiran sejati. Dan barang siapa masuk melalui pintu itu, ia akan merasakan salat bukan lagi beban, melainkan perjumpaan yang selalu ditunggu. Pertanyaan Imam Ghazali, apakah engkau tidak malu bermunajat dengan hati yang lalai? Tidak berhenti sebagai teguran, ia adalah panggilan untuk bertindak. Lalu, bagaimana caranya agar hati benar-benar hadir dalam salat? Bagaimana kita melatih jiwa agar tidak kosong di hadapan Allah? Ada beberapa jalan praktis yang diajarkan para ulama. Persiapan sebelum salat hati yang hadir tidak lahir tiba-tiba ketika takbir dikumandangkan. Ia dibentuk jauh sebelum itu, bersuci dengan kesadaran. Saat berwudu, niatkan bukan sekadar membersihkan anggota tubuh, melainkan membasuh dosa-dosa kecil. Bayangkan setiap tetes air menghapus noda, hening sejenak sebelum takbir. Jangan langsung berdiri terburu-buru. Ambil beberapa tarikan napas dalam, hadirkan kesadaran. Aku akan berdiri di hadapan Allah.
Menghadirkan makna bacaan-bacaan salat bukan mantra kosong. Ia adalah percakapan. Jika lidah membaca tanpa hati memahami, wajar bila pikiran melayang. Saat membaca Al-Fatihah, bayangkan engkau sedang berbicara langsung kepada Allah. Ketika engkau berkata, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan, hadirkan rasa lemah dan bergantung penuh. Ketika rukuk, resapkan makna Subhana Rabbiyal Azim. Betapa agung dia dan betapa kecil dirimu. Saat sujud, hayati bahwa engkau sedang berada di titik terdekat dengan Allah. Latihan mengendalikan pikiran-pikiran manusia lincah, sering melompat ke mana-mana. Ulama memberi satu latihan sederhana. Setiap kali hati melayang, segera tarik kembali dengan sadar. Jangan marah pada diri sendiri, jangan menyerah, cukup kembali lagi. Bahkan, bila dalam satu rakaat engkau harus menarik hati 10 kali, itulah jihad kecilmu. Membangun rasa malu dan kehadiran rasa malu adalah benteng yang menjaga hati tetap terikat. Ingatlah, engkau sedang diperhatikan Allah. Bayangkan pula seandainya salatmu ditayangkan di depan keluargamu, sahabatmu, atau gurumu. Apakah engkau akan berani salat dengan hati kosong? Maka bagaimana dengan Allah yang selalu melihatmu? Memperbanyak zikir di luar salat, hati yang terbiasa mengingat Allah di luar salat akan lebih mudah hadir dalam salat. Biasakan melafazkan istighfar, salawat, atau tasbih di sela-sela aktivitas. Lihat bagaimana hatimu menjadi lebih lembut ketika berdiri di mihrab ibadah. Jadikan salat sebagai mi'raj ulama, menggambarkan salat sebagai mi'rajul mukmin, tangga naik menuju Allah. Bila engkau menganggap salat hanya kewajiban, ia akan terasa berat. Tapi bila engkau melihatnya sebagai undangan, engkau akan merindukannya. Sebelum salat, bisikkan pada diri, inilah saat aku bertemu Tuhanku. Perlahan bukan sekali. Jadi khusyuk bukan sesuatu yang datang seketika. Ia seperti benih yang tumbuh perlahan. Jangan kecewa bila masih sering lalai. Yang penting adalah terus berusaha. Setiap kali engkau sadar sedang lalai, itu sendiri adalah nikmat besar. Sebab banyak yang lalai tanpa sadar. Jika semua latihan ini dipraktikkan, salat akan berubah. Ia tidak lagi terasa sebagai kewajiban, melainkan pertemuan yang selalu dirindukan. Dari salat yang khusyuk, hati menjadi lebih lembut, lidah lebih jujur, perilaku lebih terjaga. Dan pada akhirnya, ketika engkau berdiri di hadapan Allah, engkau akan merasakan sesuatu yang sulit dilukiskan dengan kata hadirnya hati. Inilah inti dari ibadah. Inilah jawaban atas pertanyaan Imam Ghazali, seorang hamba yang benar-benar malu untuk bermunajat dengan hati yang lalai. Saudaraku yang dirahmati Allah, mari kita renungkan kembali. Betapa sering kita berdiri dalam salat, namun hati kita entah kemana. Kita lantunkan ayat-ayatnya, namun pikiran sibuk dengan urusan dunia. Kita rukuk dan sujud, tetapi jiwa kita tak ikut tunduk. Imam Al-Ghazali telah menggugah kita dengan sebuah pertanyaan sederhana, namun menohok. Apakah engkau tidak malu bermunajat dengan hati yang lalai? Pertanyaan ini bukan sekadar teguran, melainkan cermin. Cermin yang memaksa kita melihat keadaan diri kita apa adanya. Namun janganlah kita berputus asa, karena rahmat Allah luas, bahkan lebih luas dari kelalaian kita. Setiap kali hati kita kembali, meski hanya sesaat dalam salat, itu adalah cahaya. Setiap kali kita merasa malu atas kelalaian, itu tanda iman masih hidup. Dan setiap usaha kecil untuk menghadirkan hati, Allah menghitungnya sebagai langkah menujunya. Ingatlah, salat bukan sekadar kewajiban, ia adalah undangan. Undangan untuk berdiri di hadapan Allah, berbicara dengannya, mendekat kepadanya. Maka jangan biarkan undangan itu kita jawab dengan tubuh yang hadir, tapi hati yang kosong. Mulai hari ini, mari kita latih diri. Tarik hati kita kembali setiap kali ia melayang. Resapi makna setiap bacaan. Hadirkan rasa malu dan rasa syukur. Karena pada akhirnya, hanya salat dengan hati yang hadir, yang akan menjadi cahaya di kubur, penolong di hari hisab, dan tangga menuju Allah. Maka tanyakanlah lagi pada dirimu, apakah engkau masih tega bermunajat dengan hati yang lalai? Atau justru engkau akan menjadikan setiap salat sebagai perjumpaan yang paling agung dalam hidupmu?
Jika narasi ini menyentuh hatimu, jangan lupa untuk mendukung perjalanan dakwah ini dengan menekan tombol like, membagikan kepada sahabat-sahabatmu, dan menekan subscribe agar kita bisa terus belajar, merenung, dan bertumbuh bersama di jalan menuju Allah. Semoga Allah menuntun hati kita agar selalu hadir dalam ibadah dan menutup hidup kita dengan sujud terakhir yang paling khusyuk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.